Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oswati Hasanah dari kelas PGMI 5A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organ-organ utama dalam sistem pencernaan makanan manusia. Nah, organ-organ utama dalam sistem pencernaan makanan manusia diantaranya yaitu organ mulut, tempat dimulainya proses pencernaan makanan, kerongkongan, saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, organ yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan untuk mencerna makanan, usus halus bertanggung jawab untuk menyerap nutrisi ke dalam darah, pencernaan makanan mencapai puncaknya di usus halus, usus besar tempat menyerap air dan elektrik dari sisa-sisa makanan yang tidak dicerna. Pembentukan tinja juga terjadi di usus besar. Hati memproduksi empedu yang membantu dalam pencernaan lemak dan disimpan dalam kantong empedu sebelum dilepaskan ke usus. Dan selanjutnya pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan tripsin yang dilepaskan ke dalam duodenum atau bagian pertama dari usus halus. Enzim-enzim ini membantu mencerna lemak, karbohidrat, dan protein dalam makanan. Nah, organ yang terakhir yaitu rektum dan anus bertanggung jawab untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan dari dalam tubuh. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dan fungsi dari organ-organ tersebut? Yaitu yang pertama, mulut. Struktur utama mulut yaitu terdapat gigi. Gigi digunakan untuk mengunyah makanan dan memulai proses pencernaan mekanis. Selanjutnya, di dalam mulut terdapat lidah, mengandung papila rasa dan membantu dalam mengunyah, menelan, dan membentuk suara. Selanjutnya ada palatum atau langit-langit mulut, bagian atas mulut yang membantu mengarahkan makanan ke saluran pencernaan yang benar. Yang selanjutnya yaitu ada bibir dan pipi, berperan dalam membantu mengonsumsi dan memegang makanan selama proses mengunyah. Nah, apa sih fungsi utama mulut? Fungsi utama mulut diantaranya yaitu mastikasi atau mengunyah, dibantu oleh gigi dan otot-otot rahang untuk mengunyah makanan. Yang kedua, pencernaan kimiawi awal, dibantu oleh enzim amilase yang dihasilkan kelenjar air liur di dalam mulut. Dan yang ketiga, pelembutan makanan. Dan yang keempat, penyampaian makanan ke kerongkongan. Nah, organ selanjutnya yaitu kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan, penggerakan makanan sebagai saluran penggerakan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Nah, apa sih itu gerakan peristaltik? Peristaltik adalah gerakan berulang-ulang otot yang mendorong makanan ke bawah. Nah, struktur dan anatomi kerongkongan yang pertama, panjang dan lokasi kerongkongan berbentuk tabung, berpanjang sekitar 25 sampai 30 cm dan terletak di belakang trankea atau tenggorokan. Yang kedua, lapisan dinding. Dinding kerongkongan terdiri dari lapisan otot polos yang berkontraksi untuk mendorong makanan menuju lambung. Lapisan ini juga dilapisi oleh jaringan epitel yang melindungi dinding kerongkongan dari kerusakan oleh makanan yang terdapat di dalamnya. Nah, organ yang ketiga yaitu lambung. Nah, bagaimana sih fungsi utama lambung? Yaitu pencernaan makanan. Lambung memiliki peran penting dalam pencernaan makanan. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, kelenjar lambung menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang disebut pepsin untuk memecah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya memecah makanan. Selanjutnya pembentukan kima. Makanan dicerna di lambung menghasilkan massa semi cair yang disebut kima. Kima ini nantinya akan dikirim ke usus halus untuk dicerna lebih lanjut. Nah, bagaimana anatomi dan struktur lambung? Bentuk dan lokasi lambung memiliki bentuk kantong dan terletak di bagian atas perut di bawah diafragma. Nah, lapisan dinding lambung terdiri dari lapisan otot polos yang kuat dan berkontraksi. Kelenjar lambung, terdapat kelenjar-kelenjar dinding lambung yang menghasilkan asam lambung, enzim, dan lendir. Nah, organ selanjutnya yaitu usus halus. Nah, bagaimana fungsi usus halus? Yang pertama, sebagai pencernaan dan penyerapan nutrisi. Usus halus adalah tempat utama untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan usus halus sendiri membantu memecah makanan menjadi molekul-molekul yang dapat diserap seperti karbohidrat, protein, dan lemak.
Fungsi yang kedua yaitu penyerapan nutrisi. Dinding usus halus dilengkapi dengan vili dan mikrofili, yaitu struktur berlipat-lipat yang memperluas permukaan penyerapan. Ini memungkinkan menyerap nutrisi ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana pergerakan yang terjadi pada usus halus, yaitu pergerakan peristaltik, yaitu pergerakan otot-otot dinding usus halus berkontraksi dan melebar secara bergantian dalam gerakan peristaltik, membantu mendorong makanan dan sisa pencernaan melalui saluran pencernaan. Nah, organ selanjutnya yaitu usus besar. Bagaimana fungsi utama usus besar? Yang pertama, penyerapan air dan elektrolit. Usus besar bertanggung jawab untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa-sisa pencernaan yang telah dicerna di usus halus. Hal ini mengubah sisa-sisa makanan menjadi tinja yang lebih kental. Yang kedua, pembentukan tinja. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap di usus halus membentuk tinja di usus besar. Tinja tersebut dari air, sel-sel mati, bakteri, dan sisa-sisa yang tidak dapat dicerna. Yang ketiga, pelepasan tinja. Setelah diabsorpsi dan tinja terbentuk, usus besar membantu mengatur pelepasan tinja melalui anus dalam proses yang disebut buang air besar. Nah, bagian-bagian usus besar diantaranya yang pertama cekungan besar atau cecum, yang kedua usus buntu, yang ketiga kolon aksedens. Nah, organ selanjutnya yaitu hati. Fungsi utama hati adalah pencernaan dan metabolisme. Hati berperan dalam proses pencernaan dan memproduksi empedu, zat yang membantu pencernaan lemak di usus halus. Selain itu, hati mengatur berbagai reaksi kimia dalam tubuh yang terlibat dalam metabolisme termasuk pembuatan dan penguraian glukosa. Nah, fungsi yang kedua, detoksifikasi. Hati berfungsi untuk menghasilkan racun dan zat-zat berbahaya dari darah, mengubahnya menjadi senyawa yang dapat dikeluarkan dari dalam tubuh melalui empedu atau urin. Nah, yang selanjutnya menyimpan nutrisi. Hati menyimpan dan melepaskan glukosa sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selain itu, hati menyimpan vitamin, mineral, dan zat-zat penting lainnya. Yang selanjutnya yaitu produksi protein. Hati menghasilkan berbagai jenis protein yang dibutuhkan oleh tubuh, termasuk protein terlibat dalam pembekuan darah. Nah, organ selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang terletak di belakang perut, di depan tulang belakang dan berhubungan dengan dua sistem utama dalam tubuh, sistem pencernaan dan sistem endokrin. Nah, apa saja ya fungsi utama pankreas? Yang pertama, pencernaan eksternal. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dibawa ke duodenum atau bagian pertama dari usus halus. Melalui saluran pankreas, enzim-enzim ini membentuk pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak dalam makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, pencernaan internal. Pankreas juga berperan dalam pencernaan internal dengan menghasilkan natrium bilkarbonat, yaitu berfungsi untuk menetralisirkan asam lambung saat makanan memasuki duodenum. Yang ketiga yaitu regulasi gula darah. Pankreas mengandung kelompok sel beta di pulau-pulau Langerhans yang menghasilkan insulin. Insulin ini adalah hormon yang mengatur penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh, membantu menjaga kadar gula darah dalam batas normal. Nah, organ selanjutnya atau organ terakhir yaitu rektum dan anus. Nah, apa sih fungsi rektum? Fungsi rektum yang pertama, rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sisa-sisa makanan yang telah dicerna dan diubah menjadi tinja sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Yang kedua, untuk menjadi sinyal buang air besar. Saat tinja mengumpul di rektum, saraf-saraf dinding rektum memberikan sinyal kepada otot-otot di sekitarnya dan otot-otot panggul untuk bersiap-siap proses buang air besar. Nah, yang selanjutnya anus. Apa sih fungsi utama anus? Yang pertama, sebagai bukaan terakhir dari saluran pencernaan yang berperan dalam proses eliminasi sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Yang kedua, buang air besar atau defekasi. Anus mengizinkan keluarnya tinja dari tubuh saat terjadi proses buang air besar. Ini merupakan langkah terakhir dalam proses pencernaan di mana sisa-sisa makanan yang tidak dicerna dan diserap oleh tubuh dikeluarkan dari sistem pencernaan. Baiklah, sekian materi yang dapat disampaikan pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.